Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahroni, selaku CEO dari Ide Kita Indonesia, profesional IT konsultan yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah informasi yang sangat luar biasa, sebuah informasi yang insya Allah akan memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua. Oke, baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, saya akan memaparkan perihal informasi ini. Oke Bapak Ibu, kita ketahui digitalisasi dunia, artinya ekonomi berbasis digital seperti Google, kemudian Facebook. Itu kalau di dunia. Kalau di Indonesia ada Gojek, kemudian ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan Traveloka. Nah itu mau tidak mau Bapak Ibu akan menguasai masa depan ekonomi dunia, bahkan di Indonesia. Kenapa? Karena HP sekarang bukan lagi sebagai barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, contoh Bapak Ibu, kita lihat kekayaan pribadi dari founder, bahkan co-founder dari Facebook di tahun 2020. Jadi datanya Bapak Ibu bisa lihat di New York Times, jadi real. Nah, Mark Zuckerberg Bapak Ibu memiliki kekayaan senilai 1.160 triliun. Kemudian dua orang temannya, Dustin itu 172,9 triliun, kemudian Eduardo 156,5 triliun. Bapak Ibu bisa bayangkan, luar biasa kekayaan mereka dapat. Oke, apa rahasia mereka bisa seperti itu Bapak Ibu? Rahasianya untuk menjadi kebermanfaatan dunia. Artinya jumlah pengguna dan traffic kunjungan yang banyak. Contoh Bapak Ibu, Gojek, kita bicara Indonesia. Nah, digunakan sebanyak 15 juta kali per minggu pada tahun 2017. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat omsetnya pada tahun 2017 hanya 100 juta rupiah per bulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena ini bicara startup teknologi, Gojek mendapatkan injek dana 28,5 triliun dari investor. Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya Bapak Ibu punya usaha dengan omset 100 juta per bulan, tidak akan mungkin orang mau injek dana sampai bicara triliunan, bahkan puluhan triliun. Logisnya harusnya Bapak Ibu, kalau omset 100 juta, mungkin kita paling tinggi 10 miliar atau 100 miliar. Tidak akan mungkin sampai triliunan, bahkan puluhan triliun. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka melihat Bapak Ibu ada prospek yang luar biasa ke depan. Itu yang dilihat oleh investor. Makanya mereka sampai injek 28,5 triliun. Nah, kemudian di tahun 2018 dari injek dana tersebut, maka Gojek berkembang dengan valuasi nilainya 53 triliun Bapak Ibu. Nah, kemudian saat ini sudah lebih dari 100 triliun. Bahkan sekarang Gojek sudah bersatu dengan Tokopedia menjadi GoTo. Dan nilai valuasinya itu terakhir saya lihat di 570 triliun Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Oke, ini Gojek yang ada uang, ada perputaran uang di dalamnya Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana Facebook. Facebook dari awal berdirinya tahun 2004, dia hanya bicara pengguna Bapak Ibu. 1.200 pengguna dalam 24 jam. Kemudian selang 6 tahun kemudian di tahun 2010, ternyata penggunanya sudah mencapai 500 juta. Apa yang terjadi Bapak Ibu di tahun 2016? Ternyata valuasi Facebook sudah mencapai 4.606 triliun Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Bayangkan, untuk APBN negara kita saja cuma 2.000 triliun. Ini sebuah perusahaan Facebook mengalahkan APBN sebuah negara Bapak Ibu. Oke, tahun 2017 apa yang terjadi? Ternyata valuasi Facebook naik menjadi 7.000 triliun. Dan sekarang Bapak Ibu tidak tahu lagi luar biasanya seperti apa. Kayak gitu. Kalau mau lebih tahu silakan Bapak Ibu searching sendiri di Google berapa sih valuasi Facebook saat ini gitu. Oke, Bapak Ibu. Itu bayangkan Bapak Ibu bisa lihat Facebook yang dari awal Bapak Ibu tahu kan. Bapak Ibu bikin akun Facebook. Itu tidak ada biaya, tidak ada bayaran. Apakah terjadi? Ada. Kalau seandainya Bapak Ibu bikin akun, ada tagihan nih dari Facebook. Seandainya, oh Bapak Ibu udah bikin akun sekian ratus akun Facebook, tagihannya sekian, kan tidak ada. Tapi kok perusahaannya bisa sebesar itu Bapak Ibu? Bahkan sekarang Facebook juga sudah membeli WA, kemudian IG juga sudah punya Facebook. Oke. Ya, tentang kami. Nah, kami adalah Ide Kita Indonesia Bapak Ibu, sebuah perusahaan konsultan IT yang berada di Pontianak dan berdiri sejak tahun 2017.
tepatnya 17 Juli 2017. Nah, moto kami adalah Fast and Serious. Bukan Fast and Furious, bukan Bapak Ibu, tapi Fast and Serious. Jadi cepat dan serius. Oke. Ya, ide kita berdiri sejak 17 Juli Bapak Ibu, seperti yang saya ulang tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh ide kita Indonesia? Pertama yang kita layani adalah pembuatan aplikasi, kemudian pembuatan website, penanganan server dan jaringan, desain gambar dan video. Dan alhamdulillah sudah 5 tahun Bapak Ibu kita melayani seperti itu dan masih eksis sampai saat ini. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, ide kita Indonesia memiliki lebih dari 40 aset aplikasi. Di antaranya ada namanya MOU, kemudian Panto, Emonep, Siap Si Manja, Warung Kita, Bunga Anak Kita, dan macam-macam Bapak Ibu. Ada 40-an lah. Nah, kemudian dan alhamdulillah juga kita sudah memiliki lebih dari 20 klien. Ada Pemkot Pontianak Kota, kemudian pemerintahan Kota Sintang, Bea Cukai Bapak Ibu juga di bagian Indonesia bagian barat, kemudian pemerintah Kota Ketapang, Untan, kemudian Politeknik Pontianak, Tritama, Menara Komputer, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, dan alhamdulillah Bapak Ibu, sampai saat ini ide kita Indonesia sudah menjalin 7 kontrak kerjasama atau MOU Bapak Ibu. Di antaranya dengan Perkindo, Persatuan Konsultan Indonesia di Kalimantan Barat, kemudian Politeknik Negeri Pontianak, Polnep, ya, itu MOU-nya 5 tahun Bapak Ibu. Kemudian IAIN Pontianak, itu MOU-nya 3 tahun. Dan alhamdulillah kita juga yang dapat mengerjakan aplikasi si akadnya atau smart kampusnya. Kemudian BSI, Bina Sarana Informatika, kayak gitu. Nah, kemudian gradasi generasi digital Indonesia, edukasi Borneo, dan Politeknik Sambas Bapak Ibu. Dan di situ bukan kita yang mengharap MOU dengan mereka, tapi alhamdulillah mereka yang MOU dengan kita Bapak Ibu. Nah, artinya secara keintegritas atau kepercayaan, Bapak Ibu bisa bayangkan, instansi-instansi besar saja udah percaya di situ Bapak Ibu. Oke, dan ini alhamdulillah ini serah terima aplikasi Warung Kita dengan Wali Kota Pontianak, juga soft launching aplikasi Bunga Anak Kita dengan Gubernur Kalimantan Barat Bapak Ibu, dan juga pemerintah-pemerintah yang lain. Dan alhamdulillah ide kita saat ini masih berkantor di Jalan HM Suwitnyo, Gang Margoda di Rejo 1, nomor 10 Pontianak Bapak Ibu. Emailnya ada, Facebooknya ada, websitenya ada, IG-nya ada. Silahkan Bapak Ibu buka kalau pengen tahu lebih dalam tentang siapa sih ide kita Indonesia. Tapi hari ini Bapak Ibu saya tidak bercerita banyak tentang konsultan IT. Saya pengen bercerita sesuatu yang luar biasa buat Bapak Ibu. Tapi sebelum itu kita tonton dulu sebuah video tentang 6 megatrend dunia di Indonesia. Ya Bapak Ibu, nah ini video tentang 6 megatrend dunia. Cuman saya percepat. Nah biar, karena ada 6, tapi yang kita prioritaskan yang nomor 3 Bapak Ibu. Oke, kita sama-sama lihat. 90 sampai tahun 2010 Ya. itu hanya 60%. Yang ketiga adalah anything, anytime, anywhere. Ini pemrakarsanya namanya Jeff Bezos. Di awal tahun 90-an, dengan satu klik orang bisa melakukan negosiasi, transaksi, transportasi barang dan jasa, dan ini sudah diaplikasikan di geografi yang lainnya dan juga di vertikal lainnya. Vertikal bukan hanya retail lagi, bukan hanya marketplace lagi, tapi sudah menjalar ke kesehatan, ke real estate, ke turisme atau pariwisata, dan ke energi dan lain-lain. Sebagai gambaran, di Indonesia yang baru terdisrupsi secara nyata itu baru retail, garis miring marketplace dan transportasi. Tapi yang belum terdisrupsi secara nyata itu adalah pendidikan. Itu 50% dari PDB kita, 60 billion US per year. Peternakan, pertanian, 14% dari PDB kita, 150 billion dollars per year. Energi, 5% dari PDB kita. Pariwisata yang hanya merupakan 1,4% dari PDB kita. Thailand 20% dari PDB-nya, ya kan? Terus yang lain-lainnya, apakah itu properti kita ada 17 juta manusia atau kepala keluarga yang belum memiliki properti, mereka masih kos-kosan atau kontrak atau tinggal dengan mertuanya dan lain-lain. Di Amerika sudah ada banyak sekali platform digital yang sudah bisa mendisrupsi dan menjembatani antara pemilik, penjual dengan pembeli. Salah satunya adalah Zillow. Yang kedua namanya Open Door. Ini sudah sangat disruptif. Jadi kalau saya hitung, ini banyak sekali opportunity untuk anak-anak muda untuk menjadi billionaire di Indonesia. Karena dari pertanian,
kesehatan, pendidikan, energi, real estate yang belum terdisrupsi, ini aja masih sangat banyak. We're talking about the hundreds of billions of dollars of top line per tahun. Belum lagi financial services. Financial services as a ratio to GDP itu masih di bawah 40%. Tapi kalau di negara maju itu rasionya sudah 125-200%. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi mega trend yang ketiga yang kita bahas tadi. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa ternyata 50% dari DGP kita itu dari pendidikan yang belum terdestruksi atau diberdayakan secara nyata melalui IT, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat peluangnya luar biasa sekali. Nah, sekarang kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Berapa sih PDB Indonesia tahun 2021, Bapak Ibu? Nah, di sini jelas tertera perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasar produk domestik bruto atau PDB atas dasar yang berlaku mencapai 16.970,8 triliun, Bapak Ibu. PDB-nya Bapak Ibu bayangkan. Nah, kemudian kita lihat APBN Indonesia tahun 2021. Nah, ternyata APBN Indonesia tahun 2021 itu adalah 2.786,8 triliun. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari 16 triliun jadi APBN-nya 2.000 triliun. Ternyata masih ada 14 triliun. Itu peluang yang bisa diberdayakan. Dari 14 triliun itu ternyata 50%-nya itu dari pendidikan, Bapak Ibu. Bisa bayangkan. Dan itu belum terdestruksi dengan baik. Nah, disinilah saya pengen bercerita kepada Bapak Ibu semua. Ya, apa yang pengen saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua? Nah, jadi saya di sini bukan menyampaikan tentang konsultan IT, bagaimana pembuatan aplikasi dan macam, tapi saya pengen memberi tahukan Bapak Ibu, menceritakan sebuah startup yang kita bangun, yang sudah kita teliti, yang sudah kita pelajari dari sejak tahun 2018, Bapak Ibu. Kita melakukan riset, melakukan surat ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian kita coba, dan saat itulah kita coba menemukan ternyata apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah yang sebenarnya gitu. Nah, ternyata dari sekian riset kita, bahkan mohon maaf ya Bapak Ibu, ada satu sekolah yang kami datangi bilangnya kayak gini, bicara aplikasi, Pak, udah cukup, semakin banyak aplikasi kami semakin pusing. Bapak Ibu bayangkan, harusnya kan dengan adanya aplikasi itu malah memudahkan, bukan malah mempersulit. Nah, disitulah kami mulai muncul, kenapa bisa kayak gitu ya? Setahu saya sebagai orang IT, aplikasi itu memudahkan, bukan menyulitkan. Nah, ternyata setelah kita pelajari, ternyata memang banyaknya aplikasi itu ternyata makin banyak kerjaan yang dilakukan oleh para guru. Nah, disitulah akhirnya kami sangat bersemangat. Kenapa School Kite ini harus kita bangun, Bapak Ibu? Di situ. Nah, akhirnya kita ketemulah poin utamanya. Apa yang utama sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah di Indonesia ini? Ternyata mereka butuh yang namanya pekerjaan guru sangat dimudahkan. Nah, ini awalnya pertama Bapak Ibu mohon maaf, kita membangun namanya sekolah kita. Ya, karena identik Pontianak Kalimantan Barat kan orang Melayu bahasanya kita. Nah, tetapi karena kita bicaranya adalah bukan bicara lokal Bapak Ibu, tapi kita bicara nasional bahkan internasional, maka kita ubahlah namanya menjadi School Kite. Tanpa mengubah makna. School Kite tapi mempunyai arti yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi school kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetap sekolah. Kemudian kite itu tetap tulisannya kita Bapak Ibu kan, tapi kite dalam bahasa Inggris artinya layang-layang. Jadi secara filosofi ya kayak layang-layang, artinya memang ada juga kontrol sekolah di situ. Oke, jadi aplikasi School Kite apa sih Bapak Ibu? Itu adalah aplikasi kontrol anak sekolah. Kemudian di dalamnya juga ada learning kayak ruang guru, dan kemudian ada otomatisasi pekerjaan guru, itu prioritas utamanya Bapak Ibu. Nah, di mana dari School Kite itu ada 4 solusi yang ditawarkan Bapak Ibu. Nah, pertama itu sangat memudahkan pekerjaan guru. Artinya Bapak Ibu, dari rekap, pemberkasan nilai, absensi, semuanya apapun yang bersifat administratif yang harus dilakukan oleh guru, semuanya dikerjakan otomatis oleh aplikasi School Kite. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, memberikan fasilitas kepada orang tua untuk mengetahui segala urusan sekolah anaknya kapanpun dan dimanapun.
Nah kenapa? Coba Bapak Ibu bayangkan. Saat ini kalau Bapak Ibu pengen tahu histori perjalanan pendidikan atau pemetaan pendidikan anak-anak Bapak Ibu sekalian bagaimana? Cuman tahunya kan dari hasil rapor semester 6 bulan sekali. Nah baru Bapak Ibu tahu hasilnya kayak apa. Oh tiba-tiba jelek, Bapak Ibu marah kan kayak gitu. Tapi melalui aplikasi Schoolkite ini Bapak Ibu akan tahu dari awal Bapak Ibu. Artinya contoh seandainya Bapak Ibu akan mengetahui anak Bapak Ibu benar-benar tidak pergi ke sekolah, mengikuti semua pelajaran atau tidak. Kayak gitu. Berapa nilai ujiannya, berapa nilai ulangannya, berapa nilai ulangan hariannya, dan macam-macam. Bahkan Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi gitu, dengan si orang tuanya. Jadi informasinya semua lengkap. Bapak Ibu bisa ketahui. Bahkan Bapak Ibu kita juga siapkan ada fitur CCTV yang akhirnya nanti suatu saat Bapak Ibu akan bisa melihat apa sih aktivitas Bapak Ibu di sekolah selama ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu yang kedua. Dan itu tidak mesti harus Bapak Ibu datang ke sekolah. Bapak Ibu ada dimanapun, baik sambil kerja, ada di luar negeri atau dimanapun tetap bisa dilihat. Seperti itu. Itulah kontrol buat fasilitas tambahan buat orang tuanya Bapak Ibu. Nah kemudian solusi yang ketiga ditawarkan oleh aplikasi Schoolkite adalah menjadi pemicu semangat belajar. Loh kenapa begitu? Karena Bapak Ibu semenjak terjadinya COVID tahun 2020, apa yang terjadi? Sekolah tidak efektif. Nah pada saat sekolah itu tidak efektif, tentunya akhirnya anak-anak lebih banyak bermain ketimbang belajar Bapak Ibu. Yang belajar siapa? Yang belajar Mbak Google, yang belajar kakaknya, yang belajar bapaknya, mamanya, kayak gitu. Nah akhirnya mereka lebih banyak main game. Kenapa? Game juga merebak sekarang luar biasa kayak. Nah artinya di sini Bapak Ibu bukan kita melarang untuk anak-anak bermain, boleh, bukan. Artinya kita tetap anak-anak itu boleh bermain, tapi mereka tetap cerdas. Anak-anak itu boleh bermain, tapi mereka tetap pintar. Nah itulah solusi ketiga yang akan kita tawarkan. Bagaimana caranya nanti aplikasi Schoolkite akan membuat anak-anak usia sekolah akan semangat untuk belajar. Kayak gitu. Seperti itu. Dan itu Bapak Ibu udah khawatir. Kita udah ada orangnya, bahkan udah ada profesor-profesornya yang akan melakukan penelitian untuk itu. Sehingga itu menjadi sebuah pola, menjadi sebuah kebiasaan yang jika dipraktekkan itu akan menjadi sebuah pola yang baik, dan secara otomatis akhirnya berdampak pada peningkatan generasi bangsa kita menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Oke, itu yang keempat. Ketiga Bapak Ibu. Terus yang keempat apa? Yang keempat yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan oleh aplikasi Schoolkite adalah terintegrasi dengan dinas setempat Bapak Ibu. Artinya apa? Dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat bisa mengetahui pendidikan secara langsung dan akurat Bapak Ibu. Pemetaan pendidikan secara langsung dan akurat. Kayak gitu. Nah artinya apa? Artinya sinilah, kan selama ini terkadang untuk keputusan pendidikan hanya berdasarkan riset, tapi melalui aplikasi Schoolkite ini real time udah bisa dilihat fiturnya, udah ada fitur buat pemerintah daerah. Jadi keputusan pendidikan akhirnya bisa tepat sasaran Bapak Ibu, karena hasilnya datanya real. Seperti itu. Nah ini 4 fungsi yang luar biasa tadi Bapak Ibu, untuk memudahkan pekerjaan guru, untuk orang tua, untuk murid, kemudian untuk pemerintah. Nantinya begitu jadi, kita akan berikan secara cuma-cuma atau gratis buat seluruh sekolah di Indonesia Bapak Ibu. Seperti itu. Nah akhirnya kita bicaralah sebuah startup Bapak Ibu. Ya. Nah di sini Bapak Ibu, ya kalau bicara startup pasti jumlah pengguna Bapak Ibu. Kita lihat potensi kita Bapak Ibu. Di Indonesia itu ada 216.393 sekolah. Itu SD, SMP, SMA, SMK sederajat Bapak Ibu. Belum termasuk PAUD, MI, MTS, MA, pondok pesantren dan universitas. Belum. Ternyata dari 216.393 sekolah itu Bapak Ibu ada 45 juta siswa lebih. Bapak Ibu. Itu belum termasuk 45 juta siswa itu Bapak Ibu, belum termasuk PAUD ya. Belum termasuk MI, belum termasuk MTS, belum termasuk MA, pondok pesantren dan universitas. Itu belum termasuk Bapak Ibu. Nah, artinya gini Bapak Ibu, kalau kita bicara startup, saya bilang tadi bicara udah Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana? Anggaplah Bapak Ibu, mohon maaf, katakan tingkat keberhasilan kita walaupun barang ini gratis pun, anggaplah tingkat keberhasilan kita ini hanya 20% Bapak Ibu. Kalau ya saya yakin kalau Bapak Ibu berbisnis, pasti tidak akan mau melakukan suatu bisnis yang hanya tingkat keberhasilannya 20%. Pasti tentunya Bapak Ibu mau melakukan tindakan bisnis, keputusan bisnis baru mau dijalankan minimal mungkin 50%, 60%, 70% dan ke atasnya kayak gitu. Kalau di bawahnya tidak akan mungkin mau. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan,
hanya dengan tingkat keberhasilan 20% saja Bapak Ibu, dengan total jumlah pengguna 9 juta siswa, maka secara otomatis lah Bapak Ibu, kita sudah menjadi sebuah perusahaan yang disebut unicorn. Apa sih unicorn itu? Unicorn adalah sebuah perusahaan yang memiliki valuasi nilai 1 miliar US dollar atau setara lebih kurang 15 triliun Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, kita lihat. Oke, menjadi unicorn itu butuh proses. Makanya saya lihatlah di sini potensinya tahun per tahun. Di tahun pertama, katakan Bapak Ibu, target income kita hanya 1 juta US dollar saja. Nah, untuk mencapai income 1 juta US dollar, berapa sih yang kita butuhkan siswa atau pengguna siswanya Bapak Ibu? Ternyata kita hanya butuh 85.000 siswa. Kalau bicara 85.000 siswa Bapak Ibu, Pontianak kota itu ada 100 lebih siswanya Bapak Ibu. Kalau bicara Kalbar itu ada 1 juta lebih siswanya. Bapak Ibu bayangkan hanya dengan 85.000 saja, Bapak Ibu bisa lihat tuh potensi income-nya. Ada biaya layanan, kemudian ada payment. Ternyata yang terjadi apa Bapak Ibu? Potensi income kita ada 10.710.000 US dollar. Ada pengeluaran memang yang kita keluarkan Bapak Ibu. Dana yang kita keluarkan kebutuhan sekitar 178.000 US dollar atau setara lebih kurang 2,5 miliar. Tapi Bapak Ibu lihat potensi income-nya ada 10 juta dan anggaplah pengeluarannya itu juga 10 juta lebih. Dan kita bayangkan Bapak Ibu tidak profit kurang dari kita profitnya kurang dari 10% gitu. Nah, jadi tidak lebih, profit kita tuh tidak lebih dari 10%. Kalau 10 juta itu 10%-nya kan 1 juta ya Bapak Ibu. Nah, kita hanya di bawah itu, bayangkan, cuman 689.000 US dollar. Tapi kalau dirupiahkan Bapak Ibu lumayan duitnya, 9,6 miliar bayangkan. Bapak Ibu bayangkanlah, udah berbisnis, tingkat keberhasilannya cuma 20%, kemudian profitnya tidak sampai 10%. Pasti orang tidak mau jalankan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan bahasa Pontianak tuh, bisnis yang sangsut pun gitu kan, tingkat keberhasilan sangsut sekalipun Bapak Ibu, kita tetap untung, bayangkan. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Jadi saya kalau orang biasa presentasi itu muluk-muluk, nah kalau sekarang saya presentasinya sangsut-sangsut gitu. Nah, sangsut saja kita untung, apalagi kita untung Bapak Ibu, luar biasa sekali. Oke, ini di tahun pertama, belum Bapak Ibu, kemudian ada CSR. Nah, Bapak Ibu juga jangan khawatir dengan ikut di sini, udah ada CSR-nya 30% Bapak Ibu yang kita siapkan. Di tahun pertama saja udah lebih kurang 2,1 miliar Bapak Ibu. Oke, bagaimana di tahun kedua? Nah, step tahun kedua, katakanlah Bapak Ibu kita menargetkan income 10 juta US dollar. Berapa sih pengguna yang kita butuhkan untuk mencapai 10 juta US dollar? Nah, ternyata kita hanya butuh pengguna siswa hanya 835.000 Bapak Ibu. Bayangkan, hanya 835.000 siswa, artinya tidak sampai 1 juta siswa, kita udah bisa punya income lebih dari 10 juta. Bapak Ibu bisa lihat itu potensi income yang masuk berapa? Ternyata yang terjadi 212 juta US dollar Bapak Ibu. Bukan juta rupiah, bukan dolar. Nah, ada pengeluaran memang yang kita keluarkan. Kebutuhan kita sekitar 805.000 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 11,3 miliar Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat potensi yang terjadi. Potensi income-nya 212 miliar lebih, kemudian pengeluaran 194 miliar. Dan kita tidak profit lebih dari 10% lagi. Profit kita hanya di bawah 10% Bapak Ibu. Kalau 212 juta, itu 10%-nya berarti 20 juta. Ini ternyata profit kita cuma 18.333.000 US dollar. Tidak sampai 10% lagi Bapak Ibu. Tapi kalau dirupiahkan lumayan duitnya, 257 miliar Bapak Ibu. Nah, di tahun kedua ini CSR kita berapa? Ada 42 miliar Bapak Ibu. Udah luar biasa. Kayak gitu. Nah, di tahun ketiga Bapak Ibu, pada saat kita hanya menargetkan income 100 juta per bulan dengan pengguna 8,5 juta siswa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Udah otomatis kita ternyata jadi unicorn. Potensi income yang terjadi ada 2 miliar US dollar lebih. Kemudian pengeluaran 1,9 miliar, anggaplah. Kemudian kita profitnya tidak sampai 10% lagi Bapak Ibu, bayangkan. Hanya 186.650.000. Tidak sampai 200 juta. Bapak Ibu bayangkan. Tapi kalau dirupiahkan uangnya 2,6 triliun Bapak Ibu. Dan CSR kita pada saat itu sudah 428 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan potensinya. Dari bahasa yang paling rendah, bahasa yang paling kere Bapak Ibu, kita masih profit yang luar biasa. Artinya ini memang potensi yang luar biasa. Nah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, boom, meledak Bapak Ibu.
Nah terus kenapa bisa terjadi ledakan segitu dahsyatnya? Bahkan mungkin bisa lebih cepat. Kenapa? Karena main kita bukan person to person Bapak Ibu, tapi cara main kita adalah gelondongan. Contoh seandainya, katakan ini kita ambil contoh Bapak Ibu, SMP 1 ada 1000 siswanya. Kemudian 1000 siswa itu sekolahnya cocok mau pakai. Udah jelas kita punya 1000 pengguna siswa Bapak Ibu. Belum termasuk orang tuanya, belum termasuk guru, belum termasuk pemerintah di situ. Nah kemudian katakan sekolah Santo Petrus swasta ada 5.000 siswa, juga cocok sekolahnya, makanya udah otomatis kita nambah 5.000 lagi. Jadi 1000 tambah 5.000 udah 6.000 Bapak Ibu. Nah sekolah-sekolah lainnya ada yang 1.000, ada 2.000 siswanya, begitulah deh cara mainnya. Sehingga kan jauh lebih cepat, bayangkan perkembangan kita. Dasar sekali. Dan apalagi mohon maaf Bapak Ibu, aplikasi ini gratis. Lah nama barang gratis Bapak Ibu, orang pasti mau pakai. Setidaknya uji coba dulu, uji coba. Nah ternyata begitu dicoba itu bagus, itu menjadi kebutuhan akhirnya Bapak Ibu. Dan mereka merasa terbantu. Kenapa? Karena kita udah menganalisa ini, udah meneliti ini dari 2018 Bapak Ibu. Udah 4 tahun. Jadi bukan berarti karena COVID kita ciptakan ini, bukan. Tapi udah kita teliti dari sejak 2018 Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Nah di sini Bapak Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Keuntungan apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan Schoolcard ini? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tabelnya. Kalau Bapak Ibu memiliki satu bagian sahamnya saja Bapak Ibu, andai kan kita sudah jadi unicorn dengan 15 triliun ya Bapak Ibu, atau 1 miliar US dollar. Bukan seperti saya paparkan tadi, yang saya paparkan 2 miliar US dollar kan. 1 miliar US dollar saja Bapak Ibu. Satu bagian kepemilikan saham Ibu, Bapak Ibu tadi tuh, begitu kita udah jadi unicorn dengan 15 triliun atau 1 miliar US dollar, nilainya saham Bapak Ibu, nilai bagian saham Bapak Ibu udah berubah menjadi 1,5 miliar Bapak Ibu. Kemudian kalau 5 bagian 7,5 miliar, kalau 10 bagian 15 miliar. Nah sekarang itu Bapak Ibu bertanya, berapa sih satu bagian saham itu kalau saya pengen? Nah satu bagian kepemilikan saham Schoolcard, Bapak Ibu beli itu dengan harga 50 juta. Bapak Ibu bayangkan, uang Bapak Ibu 50 juta, mungkin mahal 50 juta. Ya, Bapak Ibu pikir, wah mahal sekali 50 juta. Tapi Bapak Ibu coba lihat, coba renungkan benar-benar, uang Bapak Ibu 50 juta hanya dalam tempo 3 tahun dengan tingkat keberhasilan mohon maaf 20%, itu ternyata sudah jadi 1,5 miliar. Itu bukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu berani investasi, beli tanah sana sini ya. Investasi tanah, mungkin investasi ruko atau apa, yang Bapak Ibu juga udah menghabiskan ratusan juta gitu. Udah menghabiskan ratusan juta katakan dananya. Tapi Bapak Ibu bagaimana lihat perkembangannya? Ya kalau daerah yang maju pesat mungkin cepat karena Bapak Ibu langsung melonjak jadi. Tapi kalau pertumbuhan secara normal, minimal Bapak Ibu mungkin baru bisa menikmati kapital yang luar biasa. Itu minimal 5 tahun. Nah 5 tahun, dan saat Bapak Ibu butuh uang, Bapak Ibu jual, belum tentu laku juga saat itu. Tapi kan banyak juga orang melakukan itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bayangkan hanya dengan 50 juta dengan tingkat keberhasilan 20% udah menjadi dalam tempo 3 tahun menjadi 1,5. Itu kalau tempo periodenya agak ribet, agak sulit atau sangat. Nah kalau pertumbuhan ternyata eksponensialnya luar biasa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bisa saja 1 tahun ke depan kita langsung jadi unicorn. Nah seperti itu. Kalau udah jadi unicorn tahun depan udah jelas Bapak Ibu, 50 juta tahun depan udah jadi 1,5 miliar. Kalau unicorn 1 miliar US dollar. Kalau unicornnya ternyata 2 miliar US dollar, 30 triliun nilai valuasinya, berarti kepemilikan saham Bapak Ibu naik menjadi 3 miliar. Yang satu bagian, Bapak Ibu bisa bayangkan, peluangnya kan luar biasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini alhamdulillah, aplikasi ini udah selesai dan jadi Bapak Ibu. Alhamdulillah satu sekolah SMP 1 udah siap. SMP 1 adalah sekolah teladan Bapak Ibu, sekolah percontohan di Pontianak, sekolah terbaik juga. Dan alhamdulillah tidak gampang Bapak Ibu sebuah aplikasi itu bisa masuk ke SMP 1. Tapi alhamdulillah Schoolcard bisa masuk Bapak. Nah jika udah diuji coba kan bagus hasilnya di sana, udah otomatis akan berkembang ke yang lain, udah gampang kayak gitu. Nah nanti SMA-nya kita akan coba SMA Negeri 1 Pontianak. Kemudian ada sekolah SD juga. Jadi SD, SMP dan SMK-nya Bapak Ibu kita akan uji coba kan. Nah dalam proses uji cobanya di 4 sekolah tadi, SD, SMP, SMA, SMK, itu udah berhasil baik, udah langsung kita sebarkan ke seluruh Indonesia Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, nah kan mungkin masih berpikir kali ya Bapak Ibu, aduh 50 juta saat ini dan ekonomi lagi sulit, tentunya berat Bapak Ibu ya. Sip.
Nah, karena melihat sisi itulah Bapak Ibu, juga karena kita pengen bagaimana bagaimana project atau startup school kayak ini juga ada bagian kepemilikan saham dimiliki oleh banyak orang. Akhirnya kita buatlah sebuah promo yang namanya promo fantastis Bapak Ibu. Apa promo fantastis itu? Oke, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ternyata di promo fantastis ini itu hanya berlaku di bulan Mei sampai Juli 2022 Bapak Ibu ya. Jadi kesempatan ini hanya kita berikan di bulan Mei sampai Juli 2022. Nah, saat ini sudah bulan Juni dan udah masuk awal Juli Bapak Ibu. Jadi tinggal tempo waktu sekitar 1 bulan. Silakan Bapak Ibu manfaatkan baik-baik waktu ini. Nah, bagi orang yang injek atau investasi 5 juta, maka sudah kita beri satu bagian kepemilikan saham Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan 50 juta saja peluangnya udah berhasil, apalagi cuma 5 juta. Tapi pada saat Bapak Ibu invest 5 juta, udah dapat satu bagian saham. Nah, perjanjian baru di atas materai Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu langsung injek 50 juta saat ini Bapak Ibu sampai terakhir itu tanggal 31 Juli 2022, maka kalau 50 juta dibagi 5 juta kan 10 bagian. Tapi karena Bapak Ibu langsung 50 juta investasinya, kita tambah plus 5 bagian. Jadi Bapak Ibu bukan dapatkan 10 bagian, tapi mendapatkan 15 bagian kepemilikan saham. Dan itu langsung kita akte notariskan perjanjian. Nah, bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu ternyata injek 100 juta? Nah, pada saat Bapak Ibu injek 100 juta dibagi 5 juta kan dapat 20 bagian Bapak Ibu. Kita tambahkan 15 bagian, jadi dapatnya 35 bagian saham kayak Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan satu bagian saja tadi sudah di depan kita terangkan itu nilainya 1,5 miliar pada saat jadi unicorn. Bagaimana seandainya Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian dapat 35 bagian? Bapak Ibu hitung sendiri dan langsung kita akte notariskan Bapak Ibu. Dan ingat, kembali saya ulangi tadi, promo ini hanya berlaku di bulan Mei sampai Juli 2022. Lewat dari itu sudah beda promonya Bapak Ibu. Oke, jadi ilustrasi promo fantasi seperti apa? Kita punya Bapak Ibu 600 bagian saham yang kita lepas untuk segera kita habiskan. Nah, kalau orang investasinya di bulan Mei sampai Juli 2022, satu bagiannya kita anggap nilainya 5 juta Bapak Ibu. Udah dapat 5 juta, artinya udah dapat satu bagian. Berarti kalau 10 juta 2 bagian begitu. Tapi kalau 50 juta ada bonus tambahan. Nah, ternyata katakan Bapak Ibu sampai dengan Juli anggap saja 600 bagian saham itu belum habis. Maka kita buka lagi lah investasinya di bulan Agustus sampai September 2022. Tapi nilainya sudah berbeda Bapak Ibu. Bukan 5 juta satu bagian lagi, tapi satu bagiannya harganya sudah 15 juta. Jadi kalau Bapak Ibu invest 50 juta berarti cuma dapat berapa? 3 bagian lebih sedikit. Nah, kayak gitu. Kalau tadi kan 50 juta, 15 bagian. Nah, seperti itu. Dan ternyata katakan sampai dengan September 2022 belum habis. Kita buka lagi lah investasinya Bapak Ibu di bulan Oktober sampailah Desember terakhir. Desember 2022 kita buka lagi investasinya, peluangnya, karena katakan 600 bagian saham yang mau kita lepas itu belum habis. Tapi nilainya udah berbeda Bapak Ibu. Orang yang invest di Oktober sampai Desember, satu bagiannya udah bernilai 45 juta Bapak Ibu. Nah, jadi artinya peluang yang sangat luar biasa. Hanya 1/10 dari harga pertama dari satu bagian saham. Itu hanya berlaku di bulan Mei sampai Juli 2022 Bapak Ibu. Ya, hanya untuk 600 bagian Bapak Ibu. Catatan tambahan. Nah, kenapa ini kita lego habis-habisan Bapak Ibu? Gila-gilaan. Dari 50 juta satu bagian menjadi 5 juta gitu kan. Itu pun hanya terakhir Juli 2022. Kenapa kita berani lego seperti itu? Karena proses pengerjaan aplikasi Schoolcard kita Bapak Ibu akan rampung bagaimanapun caranya di 2022 ini akan clear. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terjual 175 bagian saham Bapak Ibu. Dan tinggal sisa berapa? Sisa 425 bagian lagi. Nah, tinggal kembali kepada Bapak Ibu semua. Apakah 425 bagian ini ada bagian juga buat Bapak Ibu atau tidak? Nah, kalau Bapak Ibu lambat mengambil keputusan, tidak cepat mengambil keputusannya, maka peluang saham ini loss. Begitu udah 600 bagian habis terjual Bapak Ibu, kita tidak akan buka lagi penerimaan investasi. Tidak ada namanya injek dana lagi. Tidak ada Bapak Ibu. Itu udah tutup close. Nah, jadi
Ini hanya buat orang yang beruntung dan orang yang tercepat mau ngambil kesempatan ini dan bisa melihat kesempatan luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ulang kembali ke awal, Gojek yang hanya punya omset 100 juta per bulan dapat injek dana 28,5 triliun. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, kalau kita seperti apa, Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu pikirkan. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah benefit apa sih yang Bapak Ibu dapatkan kalau berinvestasi di sini? Ya. Pertama, hanya dengan tingkat, saya ulangi kembali Bapak Ibu kesimpulannya, hanya dengan tingkat keberhasilan 20% saja, kepemilikan satu bagian saham Bapak Ibu akan menjadi 1,5 miliar dalam tempo mungkin paling lama 3 tahun. Gitu. Nah, kalau unicorn, intinya unicorn Bapak Ibu. Kalau unicornnya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya 2 tahunnya langsung bernilai segitu. Itu unicorn 15 triliun. Nah, kalau 30 triliun, 2 miliar US dollar, luar biasa. Terus yang keduanya yang Bapak Ibu dapatkan apa? Bisnis ini kita konsep syariah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berinvestasi sini ada syariah. Apa yang Bapak Ibu dapatkan sih benefitnya? Selain dividen, Bapak Ibu juga dapat royalti. Nah, royalti itu Bapak Ibu dapatkan bulanan. Kalau dividen itu setahun sekali Bapak Ibu dapatkan. Jadi bulanan dapat, tahunan dapat Bapak Ibu bayangkan. Sekali investasi, ternyata begitu Skullcat-nya sudah jalan, Bapak Ibu tiap bulan dapat royalti, setahun kemudian dapat dividen lagi. Plus ada amal Bapak Ibu 30%. Mohon maaf, kalau beramal 2,5% saja, bicara 2,5% tuh Bapak Ibu udah cukup berat, betul nggak? Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung lagi dengan tidak perlu sampai mikirkan 2,5% harus membagi. Udah investasi saja di sini udah jelas 30% amalnya udah jadi Bapak Ibu. Mau kita jadikan apa itu tergantung rapat pemegang saham tahunan yang akan menentukannya. Amalnya bisa bangun sekolah, bisa apa segala macam-macam Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, terus yang keempat Bapak Ibu, jika kita sudah punya pengguna 100.000 siswa sampai 1 juta siswa Bapak Ibu, untuk mendapatkan suntikan dana tambahan itu udah sangat gampang Bapak Ibu. Yang penting maksimalnya 10 miliar udah gampang. Kenapa? Artinya apa? Pada saat kita udah punya 100.000 saja Bapak Ibu, belum sampai 8,5 juta Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu lagi butuh duit, katakan mau pengen dijual sebagian sahamnya, kita udah gampang cari pendanaan untuk kita cairkan jadi duit Bapak Ibu. Udah siap. Kayak gitu. Nah, yang kelima, nah ini poin yang luar biasa Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Dan belum tentu ada orang berani melakukan seperti ini. Apa bunyinya? Kita berani beri garansi 100% uang kembali kalau seandainya project Skullcat ini tidak berhasil. Bapak Ibu bisa bayangkan, di dalam dunia investasi itu namanya untung sama-sama untung, rugi sama rugi, betul enggak? Tapi kalau di startup Skullcat ini berbeda Bapak Ibu. Untung kita sama-sama, tapi kalau rugi kami yang tanggung sendiri. Dan itu kita terapkan dalam perjanjian Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita saking percaya dan yakinnya bahwa proyek ini pasti jalan gitu. Seperti itu. Nah, jadi artinya apa lagi yang Bapak Ibu ragukan dan kawan-kawan sekalian ragukan? Nah, silahkan sekarang buktikan. Seperti itu. Ya, sekian Bapak Ibu presentasinya. Intinya di sini adalah kami membangun saatnya bermanfaat untuk banyak orang. Itulah momen yang kami pengen bangun. Kenapa? Karena semakin banyak kebermanfaatan yang kita berikan kepada orang, makin semakin kaya lah kita Bapak Ibu. Sekian saya akhiri. Kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung dan menyakitkan hati, saya minta maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mencapai kemakmuran. Ya. Oke, thank you.